Seorang pria mencoba untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik sejak kejadian buruk yang dia alami. Dia melakukan hal yang membagongkan dengan begituan sama tante muda. Namun, sayangnya justru itu malah menjadi pengalaman yang buruk. Dia ingin memperbaiki kesalahannya dan kesempatan itu muncul kembali. Film dengan judul Rabu Hoteru yang dirilis pada tahun 1985 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film ada seorang pria bernama Tetsuro. Kala itu dia berada di sebuah hotel mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam. Dia menelepon seorang wanita kupu-kupu malam buat diajak tempur. Tetsuro ini sebenarnya adalah pria yang baik-baik. Dia melakukan hal tersebut karena suatu hal yang membuatnya menjadi stres. Tetsuro bekerja di sebuah perusahaan kecil. Namun kala itu dia punya beberapa hutang yang belum bisa dia bayar. Ketika dia pergi ke kantor, dia melihat ada seorang pria duduk di depan pintu masuk. Begitu dia masuk ke kantornya, dia terkejut bukan kepalang melihat ada dua orang pria berada di sana. Yang satunya nonton dan yang satunya lagi nganu istrinya, Tetsuro. Mereka melakukan itu gara-gara Tetsuro tidak bisa membayar hutangnya. Tetsuro mencoba ingin menyelamatkan istrinya, namun dia tidak bisa karena dihadang oleh pria-pria itu. Tetsuro hanya bisa menyaksikan kejadian kejam tersebut. Hingga pada akhirnya Tetsuro berada di hotel tersebut dan memutuskan untuk bercerai dengan istrinya yang bernama Ryoko itu. Tetsuro benar-benar hancur malam itu. Hutang masih ada, Ryoko disikat sama orang lain, dan kini dia harus menanggung beban malu yang luar biasa. Stres yang tinggi itu membuat Tetsuro memanggil kupu-kupu malam buat dilampiaskan. Seorang wanita muda bernama Nami datang membawa senyuman di wajahnya. Tetsuro bahkan meminta Nami untuk menambah durasi supaya mereka bisa lebih lama. Tapi sayangnya, yang terjadi di luar dugaan. Tetsuro bertindak anarkis dan beringas. Nami diborgol dan dieksekusi. 2 tahun berlalu sejak kejadian itu. Kini Tetsuro bekerja menjadi sopir taksi. Perlahan-lahan dia mulai menata kembali hidupnya untuk lebih baik. Meski dia sudah bercerai dengan Ryoko, namun Ryoko masih ingin bersamanya. Dia masih sering ketemu, bahkan menyiapkan makanan cepat saji untuk Tetsuro. Lalu, begituan. Malam itu, Tetsuro sedang membawa penumpang. Setelah mengantarkan penumpang, dia tidak sengaja melihat sosok wanita yang pernah dia temui sebelumnya, yaitu Nami. Diam-diam dia mengikuti Nami sampai ke rumah. Tetsuro menunggu hingga Nami keluar dan berpura-pura lewat di depan rumahnya, sehingga Nami memanggilnya untuk diberikan tumpangan. Nami tidak tahu dan tidak ingat siapa Tetsuro. Kala itu dia meminta diantarkan ke pelabuhan. Ketika sampai di sana, Nami mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Sepertinya dia ini stres berat. Namun dari belakang Tetsuro mencegahnya melakukan itu. Tetsuro lalu mencoba mengingatkan kembali siapa dia dan kenapa dia bisa tahu Nami. 2 tahun yang lalu mereka pernah bertemu di sebuah hotel. Nami terkejut dan buru-buru pulang. Nami tinggal di sebuah apartemen kecil. Dia sepertinya mengalami gangguan kecemasan. Meski begitu ternyata Nami ini bekerja di sebuah perusahaan fashion dipimpin oleh seorang bos yang bernama Masayo. Suatu hari Tetsuro kembali bertemu dengan Nami. Tapi kali ini Nami lebih nyaman dan lebih santai. Bahkan mereka saling berbicara masa lalu. Sepertinya Nami sudah melupakan semua yang telah terjadi pada mereka. Dia juga sudah memaafkan Tetsuro. Sama halnya dengan Tetsuro, dia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kala itu Tetsuro mengantarkan Nami pulang ke apartemen. Dan ternyata Nami sudah ditunggu sama Masayo di apartemennya buat bertempur. Membagongkan sih ini. Jangan lupa ya, kalau nonton film ini pas malam aja dan sendirian. Tetsuro dan Nami perlahan-lahan menjadi akrab dan teman. Mereka pergi ke dermaga di mana Nami ingin bundir. Dia merasa kalau tempat ini tuh menjadi simbol pertemanan mereka. Tapi sebenarnya Nami mengajak ke sana tuh gara-gara salah satu antingnya hilang dan kemungkinan terjatuh di sekitar itu. Malam itu Nami ingin ke rumah Tetsuro, namun Tetsuro berapa kali menolaknya. Padahal udah sampai di depan pintu, tapi tiba-tiba Nami memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu keesokan harinya ketika Nami sedang kerja, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang wanita bernama Kiyoshi. Dia mendekati Nami lalu menamparnya sambil memperlihatkan anting Nami yang telah hilang.
Kiyoshi ini adalah istri dari Masayo. Kiyoshi udah mendapatkan banyak bukti kalau Nami ini adalah wanita pengganggu rumah tangga orang. Diam-diam Kiyoshi menyewa seorang detektif untuk mengikuti gerak-gerik Nami selama 6 bulan lamanya. Orang-orang di sana pada nggak bisa apa-apa. Bahkan Masayo sendiri pun hanya bisa terdiam. Istrinya memporak-porandakan Nami. Gara-gara kejadian itu, Nami semakin stres. Padahal dia baru aja hampir mendapatkan hidup nyaman, namun muncul masalah lain lagi. Tapi ya itu juga salah Nami sih. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Apalagi memang basicnya dia ini adalah kupu-kupu malam. Nami menelpon Tetsuro menceritakan segala unek-uneknya yang dia pendam selama ini. Dirinya baru saja dilabrak oleh istri orang. Dia ketahuan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia kini mendapatkan ancaman dan pemerasan karena foto-foto pribadinya disimpan oleh Kiyoshi dan Masayo. Entah dia harus bagaimana lagi. Nami pergi ke apartemen Tetsuro di saat hujan lebat. Lalu tak lama Tetsuro datang dan mengajak Nami untuk masuk ke dalam karena takutnya masuk angin. Di sini Nami bertingkah yang tidak wajar. Mungkin karena dia semakin stres. Jadi dia meminta Tetsuro untuk menganu dirinya lagi sama seperti 2 tahun yang lalu. Namun kala itu Tetsuro menolak secara mentah-mentah. Dia memang ingin melakukan itu pada Nami, namun tidak dengan cara seperti ini. Nami lantas kecewa dan pulang. Pagi harinya Ryoko datang dan mencoba menyiapkan makanan, namun Tetsuro menolaknya dan menyuruhnya untuk pergi. Ketika Tetsuro tahu kalau Nami dalam bahaya karena pengancaman dan pemerasan, dia diam-diam pergi ke rumah Masayo dan mengancam mereka untuk menyerahkan foto-foto tersebut. Setelah itu, dia pergi. Kini, bukti-bukti itu telah hilang dan hidup Nami sudah lebih aman. Lalu, sebagai gantinya, Nami mengajak Tetsuro ketemuan di sebuah hotel yang sama 2 tahun yang lalu. Ya, pada akhirnya mereka begituan sebagai imbalan terima kasih. Nami juga memberikan beberapa sayuran untuk Tetsuro. Tapi dia teringat kalau dia ini bukan siapa-siapanya Tetsuro. Apalagi basicnya dia ini adalah seorang wanita yang bisa dibilang kotor. Apalagi mantan istrinya Tetsuro masih sering datang membawakan makanan. Pada akhirnya, Nami memilih untuk mundur dan melupakan Tetsuro. Setidaknya, dia sudah pernah berterima kasih dan memaafkan Tetsuro. Ya, itulah tadi alur cerita film Rabu Hoteru. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.